definisinya sendiri bahwa Widyaswara itu adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang ditugaskan untuk memberikan pelatihan. Dulu itu namanya kelompok tani hutan itu image-nya itu orang tua. Betul, yang udah tidak boleh menebang kayunya. Kalau kamu menebang kayunya nanti akan merubah bentang alam. Ya, ini yang penting intinya masyarakat ki sejahtera. Carane anggaran itu bisa masuk ke kelompok tani hutan. Selamat datang pemirsa dalam podcast Berstari, tentu saja persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa menemani Anda. Tentunya kita kali ini akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan lingkungan kita. Bagaimana kalau kita berbicara tentang hutan, itu memang tidak melulu kita berbicara tentang sumber daya flora dan fauna di dalamnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat di sekitar hutan, begitu ya. Dan bagaimana pentingnya ini kita ada yang namanya kelompok tani hutan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita akan membahas bersama ketiga narasumber dan kita akan berbicara tentang pembinaan dan juga pengelolaan kelompok tani hutan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini menarik karena goalsnya memang lagi-lagi dan selalu menjadi poin utama adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, tapi ini tidak meninggalkan ataupun kita tidak melupakan bagaimana kita dalam upaya melestarikan hutan tersebut. Langsung kita akan perkenalkan ketiga narasumber yang sudah ada bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Reda Rafitra Safitrianto. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang maunya kali ini dipanggil Mas Reda. Mas Reda. Halo, selamat apa kabar? pagi. Baik, alhamdulillah. Mbak siapa tadi? Indria. Wah, Mbak Indria. tak kenal maka tak sayang ya. Banyak yang tak eling-eling Mbak, jadi lupa. Sehat selalu ya Pak Reda ya. Sehat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kita di sini. Sama-sama. Kemudian narasumber kita selanjutnya adalah Bapak Antonio Hendrawan RV Sumar Eshut. Beliau adalah Ketua Tim Penyuluhan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang duduknya tepat berada di samping saya. Pak Hendrawan, apa kabar? Baik, terima kasih. Selalu sehat selalu ya. Amin. Baik, dan last but not least, ini yang pastinya nanti akan banyak pertanyaan nih beliau nih, adalah Bapak Dr. Ari Kusbiantoro Eshut MSc. Beliau adalah Widya Iswara Kehutanan. Pak Ari, apa kabar? sehat, terima kasih Mbak Indria. Kabar baik selalu ya. Baik, ini menarik sekali ya berbicara tentang bagaimana kondisi kehutanan di daerah istimewa Yogyakarta ini ya, yang tidak hanya kita membahas tentang flora dan fauna, dan keterlibatan masyarakat ini sangat penting sekali. Bagaimana yang berada di dekat hutan ini memang harus kita perhatikan ya, Pak Hendrawan ya, karena kalau kita tidak perhatikan, jangan-jangan nanti malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum kita berbicara tentang kelompok tani hutan lebih jauh, mungkin kita ingin tahu update terkini Pak terkait dengan kondisi hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Luasnya berapa sih Pak? Kalau luas hutan di Yogyakarta itu sekitar 95.000 hektar. Itu terdiri dari 78.000 hektar itu hutan rakyat. Hutan rakyat. Ya, terus kemudian ada 19.000 itu hutan yang dikelola oleh pemerintah. Baik Dinas Kehutanan maupun UPT Kementerian LHK. Baik. Karena memang daerah istimewa Yogyakarta sendiri memang untuk luasannya sendiri ya potensial, tapi tidak terlalu luas kalau misalnya dibandingkan dengan Kalimantan, Papua, dan yang lainnya begitu ya. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di hutan dan juga sekitarnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau tadi melihat dari luasan yang kurang lebih 95 hektar. 5 hektar itu ya. 95.000 hektar. 95.000 itu kurang lebih hektar ya. 30% luas DIY. 30%. Ya, baik. Kondisinya terkait dengan kehidupan masyarakatnya sendiri bagaimana nih Pak yang di sekitar jadi hutan? memang otomatis di hutan itu ada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu. Banyak yang sebagian tergantung, ada sebagian juga yang memang ya berdekatan tinggal seperti itu di dalam hutan. Karena cuma memang di satu sisi kehutanan itu
sektor kita di kehutanan itu menyumbang PDRB masih sangat kecil, sekitar 1%, sekitar 1% saja. 1% ya? Ya, dan 1% itu menjadi tumpuan teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar hutan ini. Dan kondisinya memang beda-beda sih. Ada yang mungkin saudara-saudara kita itu yang ditinggal di hutan produksi. Mereka hutan produksi sangat tergantung dengan pengelolaan ataupun pemanfaatan hasil hutan. Itu dengan mengelola bawah tegaan, misalnya menanam tumpang sari, tanaman pangan, ataupun hortikultura begitu, ataupun makanan ternak. Beda juga dengan saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar hutan lindung atau hutan konservasi, itu beda lagi, karena hutan lindung atau hutan konservasi itu kan tidak bisa untuk dimanfaatkan kayunya. Otomatis mereka banyak beralih ke jasa lingkungan, mungkin ada di seperti Kali Biru di Kulon Progo, atau Mangunan di Bantul. Nah, mereka banyak ke jasa lingkungan. Nah, kalau yang bergerak di jasa lingkungan itu mungkin secara ekonomi sedikit lebih tinggi, karena mereka kesehariannya bisa berdagang atau bisa ada pemasukan. Ya beda dengan saudara-saudara tadi kita yang mungkin masih produksi, itu hanya memanfaatkan untuk bahan pangan. Itu kan memang income-nya tidak harian, mungkin 3 bulan sekali atau kadang 1 tahun sekali, dan bahkan ada resiko panen gagal. Gitu kondisi. Ternyata memang kondisinya saat ini begitu ya, produksi dan juga yang terkait jasa lingkungan begitu ya. Saya pikir dulu malah lebih enakan yang produksi gitu. Ternyata malah sekarang perputaran perekonomiannya jauh lebih baik ketika seperti Mangunan dan juga di Kali Biru itu ya. Iya, karena income-nya mereka bisa harian. Kalau petani kan tidak bisa harian ya. Nah, ini pastinya juga dari peran masyarakat sendiri, kelompok tani hutan ini juga sangat berkontribusi kan. Ini ada ide-ide segar, ada kreativitas yang ini kan Mangunan, kemudian Kali Biru ini kan belum lama sebenarnya belum lama. Baru sekitar 10 tahun terakhir ini. Jadi mungkin 10 tahun dulu itu misalnya kayak Pinus Mangunan ya. Nah, itu kalau kita lewat itu ya cuma lewat hutan, nggak ada apa-apa di situ. Terus kemudian mulai dari kolaborasi dinas maupun dari masyarakat maupun juga mungkin dari arahan dewan dan juga anggota LSM mulai terbentuk bagaimana sih pemanfaatan sementara ini. Statusnya hutan lindung, ditebang tidak boleh. Makanya harus yang dimanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Salah satunya adalah jasa lingkungan waktu itu adalah wisata, dan kebetulan ini juga sangat didukung dengan kondisi Jogja itu kan sebagai salah satunya kota wisata. Itu ya, kita diuntungkan diuntungkan itu. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi sekaligus masyarakat yang berkunjung ke Malioboro, ke pantai ini sekarang punya pilihan bisa mampir di Pinus Mangunan. Dan kayaknya sekarang juga kalau kita berwisata di misalnya tadi yang memanfaatkan hutan ya, jasa lingkungan kayak seperti di hutan Pinus, kemudian Mangunan Kali Biru udah jadi favorit ya sekarang ya. Bahkan beberapa event pun digelar di sana ya Pak Hendrawan ya. Ini kita bahas nanti lebih lanjut ya Pak. Terus ke Pak Reda terlebih dahulu nih. Pak Reda, kalau tadi kita melihat penjelasan dari Bapak Hendrawan dari yang disampaikan begitu ya, ternyata memang saat ini orang-orang semakin kreatif begitu ya. Mungkin nanti kalau sekarang ada Kali Biru, ada hutan Pinus, Mangunan. Next ke depan kita belum menggali di tempat-tempat yang lain ya. Bisa aja begitu ya. Lainnya. Kreativitas yang lainnya di Jogja ini. Kalau Pak Reda sendiri melihat masyarakat di sekitar hutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan ini sejauh ini bagaimana Pak Reda? Jadi kebetulan juga ya, saya ini anggota DPRD DIY yang daerah pemilihannya Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Berarti Kali Biru turut ikut serta ini ya, Pak Reda. Memang asli dan kelahiran saya juga Kulon Progo. Dan kebetulan juga saya ada di Nanggulan. Nanggulan sekarang juga makin keren juga ya. Nanggulan itu bisa termasuk atau bisa dikatakan kaki Gunung Menoreh. Dan di DIY itu dari 95.000 hektar tadi, mungkin ada beberapa hektar yang ada di Kulon Progo. Dan saya memang menyanding konstituen saya itu ada di 4 kecamatan, Kokap yang termasuk Kali Biru itu tadi, terus ada Girimulyo. Girimulyo itu ada waterfallnya. Di situ ada
air terjun yang di dalamnya juga ada kelompok tani hutan. Betul. Yang ketiga ada Samigalo. Samigalo itu masih banyak lagi di sana. Terus lebih ke kopi sama vanili kalau di Samigalo. Terus yang terakhir itu Kalibawang. Kalibawang itu lebih ke produktif, Pak. Lebih ke produktif itu ada ketela, ada nangka dan lain-lain. Dari DPRD sendiri pun, dari legislatif sendiri pun juga selalu menstimulasi, tetapi hanya menstimulasi itu hanya berapa persen untuk meningkatkan kegiatan kelompok tani hutan yang ada di masyarakat, yang itu sasarannya pemberdayaan masyarakat. Jadi hanya lebih ke sosialisasi bersama Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua ada pendampingan di UMKM-nya seperti kopi, vanili atau yang lainnya. Yang berikutnya ada ke infrastruktur itu yang sekarang dari dana keistimewaan itu BKK, bantuan khusus yang dari DAIS itu infrastruktur yang menuju tempat-tempat pariwisata. Jadi sudah banyak ya anggaran yang masuk ke kelompok tani hutan maupun yang sasarannya pemberdayaan masyarakat di DIY. Tapi setahu saya hanya ruang lingkupnya hanya di Kulon Progo. Tapi untuk yang Mangunan, yang Gunung Kidul maupun Sleman maupun yang lainnya saya agak kurang memahami keadaan di sana. Akan tetapi satu yang perlu kita sepakati bersama memang dari kelompok tani hutan ini bisa menumbuhkan ekonomi, bisa menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menjadi konsentrasi bersama dari legislatif maupun eksekutif. Masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk benar-benar menumbuhkan pemberdayaan masyarakat itu seperti apa? Kan seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat makin ke sini, kelompok tani hutan ini semakin diperhatikan dan sepertinya dari kelompok tani hutan sendiri juga semakin semangat begitu ya untuk semakin memang sudah eranya. Sudah eranya begitu sudah ya. Eranya. Jadi kalau dulu mungkin angkatan-angkatan terdahulu itu umur-umur 60 ke atas, mereka lebih memanfaatkan hasilnya saja, lebih memanfaatkan hasil yang ada di situ. Tetapi sekarang sudah di era-era demografi ya, istilah era-era anak muda ini, seperti saya mengembangkan vanili di Mbajing, di Samigalo, itu semuanya seumuran saya, jadi 30 tahun ke bawah lah. Saya ini lahiran 90, Mbak. Oh, kirain 2000-an nih, Pak Reda. Seumuran saya, jadi lebih inovasi, lebih inovatif. Yang seterusnya ada air terjun, pengelolaan air terjun maupun pengelolaan hutan lainnya sekarang lebih ke anak muda. Jadi memang sudah tanggung jawab eksekutif bersama legislatif untuk mendampingi anak-anak muda yang mempunyai inovasi walaupun mereka ada di tempat terpencil yang notabene jarang dari lingkar perekonomian DIY. Ini menarik kalau kita berbicara tentang keterlibatan generasi muda, ternyata saat ini semakin banyak begitu yang tertarik untuk kelompok tani hutan ini. Betul sekali. Pak Reda ya. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bareng Pak Reda. Saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, kalau kita berbicara tentang Widya Iswara Kehutanan begitu ya. Sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang Widya Iswara ini, kita sebenarnya penasaran nih Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait apa sih Pak sebenarnya Widya Iswara Kehutanan tersebut Pak Ari? Kita pengen, kalau ada pepatah kan tak kenal maka tak sayang begitu ya, kita pengen tahu lebih dulu nih Widya Iswara Kehutanan itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Indria. Jadi Widya Iswara ini memang hanya dikenal itu di kalangan pegawai negeri. Hanya di kalangan PNS. Saya bukan PNS nggak tahu ya Pak ya. Pak Nino. Jadi saya pun dulu begini Mbak. Apa itu Iya, saya CPNS pertama di tahun 2003. Saya juga bingung diterima sebagai PNS Departemen Kehutanan dengan jabatan fungsionalnya Widya Iswara. Saya juga bertanya-tanya Widya Iswara itu apa sebenarnya? Ya, kayak nonton radio gitu ya. Bingung juga. Mega Suara. Mega Suara. Akhirnya setelah dapat penjelasan dari beberapa kawan, sebenarnya Widya Iswara itu pengajar. Jadi kayak pelatih gitu ya. Jadi kalau kita melihat definisinya sendiri bahwa Widya Iswara itu adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang ditugaskan untuk
memberikan pelatihan gitu. Jadi Dikjarte ya, mendidik, mengajar dan melatih. Tetapi waktu itu yang dilatih adalah PNS. Baik. Misalnya kayak peningkatan kompetensi seorang PNS untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Atau untuk seorang PNS yang ingin menggeluti satu bidang kajian tertentu. Butuh pelatihan tertentu. Nah, yang melatih atau mengajar adalah Widya Iswara. Jadi memang Widya Iswara itu tidak sekeren dosen, guru. Itu anak kecil pun tahu guru, dosen dia Pak. Kalau Widya Iswara apa gitu? Mungkin sarjana yang barusan lulus juga bingung apa gitu kan. Tapi ya dengan sekarang mudahnya informasi bisa mencari, akhirnya Widya Iswara itu penyambung lidah gitu istilahnya. Mudahnya begitu. KTH juga kan Mas? Gimana? Melatih KTH juga. Iya, leres Mas Indrawan. Jadi termasuk melatih selain PNS ya sekarang melatih masyarakat. Jadi kami di kantor kami itu kebetulan saya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada di Jawa Barat. Dulunya saya ditugaskan di Sumatera Utara. Hampir 19 tahun saya di sana. Kemudian 2021 saya pindah ke Jawa Barat dan kami sekarang juga ikut dilibatkan dalam melatih untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi masyarakat, petani. Misalnya tadi terkait yang disampaikan Mas Indrawan dengan Pak Rida tadi, bagaimana sistem pemberdayaan ini agar bisa berhasil dan menjadi penopang ekonomi masyarakat baik yang ada di sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang lebih di hilir gitu ya, lebih luas ya. Jadi kami ya mengadakan pelatihan-pelatihan gitu Pak. Kebetulan belum lama kami mengadakan pelatihan terkait dengan pembuatan rancangan agroforestry atau Wanatani. Terus ke depan di bulan Juni ini mungkin minggu depan kebetulan saya diamanatkan juga oleh pimpinan untuk melatih terkait dengan pembinaan kelompok tani hutan, responsif gender. Nah, sekarang ada tambahan responsif gender. Jadi unsur gender juga menjadi bagian terpenting dalam sistem kelola masyarakat di Indonesia ternyata. Ya. Jadi seperti itu. Kalau Widya Iswara gampangannya ya penyambung suara lah, penyambung lidah yang dulu tidak dikenal sebuah guru atau dosen ya. Tapi seperti itu Mbak. Tapi perannya justru sangat penting melihat tadi kalau ada pelatihan-pelatihan, mengingat ini SDM sendiri ini jadi ujung tombak. Apalagi tadi yang berdekatan dengan para wisatawan begitu ya, bagaimana kita dari kelompok tani hutan sendiri jadi ujung tombak supaya nanti makin banyak yang datang, otomatis juga nanti akan semakin mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan tersebut Pak Arya. Kalau dibilang ini ada pelatihan-pelatihan apa Pak yang khusus untuk kelompok tani kehutanan yang dekat dengan wisatawan, mungkin hospitality atau apa gitu, ada nggak Pak program-program seperti itu? Ya, ada Mbak Indria, Pak Rida dan Mas Indrawan terkait dengan pelatihan menyangkut tentang wisata ya, kita wisata alam tentunya ya. Itu belum lama ya, baru bulan Mei kemarin. Tapi itu bukan bidang saya, ada bidang kalian yang lain gitu. Ada kalian yang lain. Ada kawan yang lain. Kalau saya kan bidangnya terkait dengan penyuluhan dan perhutanan sosial serta rehabilitasi lahan. Dan KTH gini. Kalau terkait tadi dengan misalnya pengembangan wisata alam itu kemarin ada pelatihan namanya pelatihan untuk interpreter wisata alam, ya pemandu wisata. Ada. Walaupun ya kalau sekarang pelatihannya ya mohon maaf karena memang sekarang kita ada tahu sendiri ya keterbatasan anggaran macam-macam. Kalau dulu yang pola pelatihan itu 2 minggu ya, pola 100 jam, sekarang 4 sampai 5 hari. Pas anggaran ingungnya nengok aku. Iya. Tok adalah Pak Reda ya. Pas anggaran melirik di sini. Bukan hanya Pak Ari, tapi sepertinya Pak Indrawan juga meliriknya ke Pak Reda semuanya ya. Tapi itu sebenarnya bukan menjadi hal pokok. Artinya terus dengan anggaran kita tidak jadi jalan gitu, tidak. Solusi tetap harus ada. Artinya ya sudah, materi tidak mengurangi kualitas, gitu nggih. Tetapi apa yang kita sampaikan bisa lebih dalam, langsung pengena gitu kan. Nah, tadi kemarin saya juga bincang-bincang dengan kawan ya seprofesi dengan saya sebagai Widya Iswara terkait dengan pelatihan wisata alam itu ya interpreter itu. Terus kebetulan kemarin pesertanya kan kalau wilayah pelayanan kami kan ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Jadi luas ya ternyata ya wilayahnya. Jadi pesertanya misalnya ada 30 peserta, itu nanti mungkin misalnya dari DIY berapa yang
bisa dipanggil gitu ya untuk mengikuti pelatihan. Dari Jawa Timur berapa, atau modelnya kita semacam mobile training, jadi pengajarnya yang datang ke lokasi. Itu ada. Jadi beberapa, dan itu selain untuk meningkatkan apa itu namanya tadi kemampuan masyarakat terkait dengan manajemen wisata alam tadi nggih. Iya. Juga kedekatan kita secara pribadi terhadap masyarakat yang ada di sana. Jadi saya itu mengenal, oh saya tuh jarang ke Kulon Progo, tetapi ketika ada peserta dari Kulon Progo banyak bercerita. Pak, saya begini pengembangannya, saya udah jalan sampai segini, termasuk yang potensi kali biru kita gali semua gitu kan. Besok kalau Bapak datang, silakan datang aja ke tempat kami Pak. Gitu. Artinya persaudaraannya, guyup rukunnya juga luar biasa. Iya, Gitu. lewat beberapa poin ini kita juga melihat bagaimana masyarakat ini semangat gotong royongnya juga sangat tinggi begitu ya Pak Ari, Pak Reda dan juga Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, kalau kita berbicara tentang keterlibatan masyarakat begitu ya di sekitar hutan, bagaimana Pak Reda sendiri melihat pengelolaan dan juga pelestarian hutan di DIY ini, keterlibatan masyarakatnya ini sudah sejauh apa nih Pak Hendrawan? Kalau khususnya di DIY, keterlibatan masyarakat sekitar hutan itu memang sudah punya istilahnya mereka sangat peduli dengan pengelolaan hutan, khususnya di hutan-hutan rakyat ya. Hutan-hutan rakyat itu notabene adalah lahan milik mereka sendiri. Jadi kita dari dinas itu diuntungkan dengan keaktifan para masyarakat ini, karena mereka tanpa disuruh pun mereka akan menanam sendiri, beli bibitnya sendiri, karena itu nanti ketika besar akan mereka panen sendiri, khususnya di hutan rakyat. Terus kemudian juga ketika itu mereka bergeraknya di wisata, otomatis kan mereka tidak bertujuan untuk menebang ya. Ya, otomatis mereka juga akan bagaimana melestarikan hutan rakyat mereka dengan aneka vegetasi, sehingga itu akan bisa menarik para wisatawan tadi itu. Terus kemudian kalau yang di dalam kawasan yang hutan non rakyat, khususnya yang masyarakat yang bergerak di jasa lingkungan, otomatis mereka akan sangat peduli. Mungkin kayak dulu di mana yang tadi disebut Pak Reda di Kali Biru, dulu awalnya itu adalah hutan produksi. Jadi hutan produksi, masyarakat sangat tergantung untuk menanam di bawah tegaan itu. Jadi mereka orientasinya masih ekonomi. Ekonomi maksudnya masih mencari tanaman pangan di dalam tegaan. Tapi dalam perkembangannya status hutannya itu berubah menjadi hutan lindung. Otomatis mereka tidak bisa memanfaatkan, sehingga harus mencari sektor lain yang bisa menghidupi mereka. Sektor lain waktu itu yang bisa menghidupi mereka adalah jasa lingkungan. Dan ternyata masyarakat tersadarkan, ternyata dengan kita jasa lingkungan itu malah hasilnya lebih banyak, dengan kunjungan banyak itu. Jadi mereka terus kemudian dengan tegaan-tegaan pinus yang ada, mungkin sebagai contoh di Kali Biru di Mangunan itu dulu sangat rawan dengan pencurian kayu, karena mereka tidak merasa underbeni atau memiliki ya. Tapi ketika mereka sekarang sudah memperoleh manfaat dari hasil hutan tersebut, otomatis mereka tanpa kita suruh menjaga bagaimana hutan itu tetap lestari, karena dengan kelestarian hutan itu kan juga sedikit banyak akan membantu ekonomi mereka. Jadi kalau di Jogja untuk kesadaran masyarakat terkait pengelolaan maupun pelestarian memang sangat tinggi. Iya. Ini kalau saya lihat ini Jogja kondisinya menarik ya, dan keren justru kalau saya lihat bagaimana masyarakat ini semangat untuk kepedulian menjaga hutan itu ternyata sangat tinggi ya Pak Hendrawan ya. Kemudian ada yang mau ditambahkan tadi? Dan juga mungkin ada juga pergeseran pergeseran anggota kelompok ya. Kalau dulu itu namanya kelompok tani hutan itu image-nya itu orang tua, yang udah 60, 70-an. Sekarang sudah bergeser. Sekarang bergeser antara berapa range usianya? Mungkin mulai dari 20 tahun sampai 40 tahun. Karena mereka yang bergerak di jasa lingkungan, otomatis mereka memanfaatkan media sosial ataupun terkait teknologi informasi yang itu yang lebih banyak dikuasai anak-anak muda. Dan anak-anak muda akan lebih tertarik ketika itu pasarnya juga bukan beralih lagi bukan dari pangan ke wisata, karena kalau
pangan atau khususnya tani ini generasi muda kurang tertarik ya. Iya. Lebih tertarik yang itu TI, teknologi informasi. Oke, berarti medsos. ada pergeseran ya Pak dari range usianya sendiri 20 sampai 40 tahun ini kondisinya kan lebih banyak. Berarti memang itu di usia-usia produktif itu kreatif-kreatif sekali ya mereka betul. ini ya. Baik, dan pada akhirnya kelompok tani hutan sendiri ini makin ke sini juga makin banyak perannya dan juga keterlibatannya begitu ya. Sangat keren sekali. Sebenarnya Pak, kalau kita lihat ya dari tadi apa yang kita bahas tentang kelompok tani hutan, goals-nya sendiri apa Pak yang ingin dicapai dengan terbentuknya kelompok tani hutan ini? Jadi goal utama dari kelompok, tujuannya terbentuk kelompok tani hutan tentu adalah kesejahteraan masyarakat tersebut, khususnya masyarakat sekitar hutan. Nah, jadi karena pemerintah dalam membina, mendampingi atau memfasilitasi masyarakat tentunya harus ada model-model ataupun sistematika yang harus dijalankan. Salah satunya kita membentuk kelompok karena kebetulan ini ada di sektor kehutanan namanya kelompok tani hutan. Kalau itu sektornya peternakan ya kelompok ternak, ada kelompok tanaman pangan atau kelompok perikanan. Kebetulan kita di kehutanan, jadi kita akan lebih mudah pemerintah itu mendampingi mereka bukan perseorangan, tapi tergabung dalam kelompok ini. Nah, ketika mereka tergabung dalam kelompok, itu ada beberapa hal yang bisa dicapai dengan ada kelompok itu ibaratnya kayak diskusi ini, Mbak Indri dengan Pak Dewan. Kita bisa tukar informasi, terus kemudian kita saling bisa belajar, terus bisa saling mengkoreksi. Nah, jadi dengan adanya kelompok itu harapan kita akan kelompok itu akan semakin berkembang, saling belajar, juga ada pendampingan dari dinas maupun pembinaan ataupun fasilitasi. Terus kami dari dinas pun ada pegawai khusus yang sebenarnya mendampingi kelompok tani hutan. Namanya itu adalah penyuluh kehutanan, Mbak. Nah, penyuluh kehutanan ini memang secara khusus ditugaskan untuk mendampingi kelompok tani hutan ini, jadi mulai dari nol sampai nanti tidak merasa sendiri begitu, tidak merasa berjalan sendiri, tapi selalu disupport dan didukung gitu ya. Betul. Dan kebetulan penyuluh kehutanan ini kan secara kedinasan sudah tersebar ke semua wilayah. Berarti semua wilayah itu sudah di-cover oleh penyuluh-penyuluh kehutanan ini yang untuk mendampingi kelompok-kelompok tani tersebut. Waduh, keren banget ini ya kelompok tani hutan nih kontribusinya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Pak Reda, kalau kita lihat dari luasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta yang kurang lebih tadi ada 95.000 hektar begitu ya. Ini berarti memang kondisinya sangat potensial untuk luasan DIY sendiri ya begitu ya. Nah ini pastinya bagaimana nanti peran dari legislasi sendiri dalam merespon kondisi lapangan yang sangat potensial di daerah istimewa Yogyakarta ini Pak Reda? Dari 95.000 hektar yang ada di DIY itu ada berbagai macam istilahnya buffering untuk membuat satu regulasi yang itu membuffer. Pertama yang tujuannya ke menjaga lingkungan hidup biar lestari. Yang kedua untuk kesejahteraan. Yang terakhir bagaimana masyarakat sekitar hutan itu bisa memanfaatkan lingkungan tersebut. Jadi kalau yang udah miliknya pemerintah itu tidak masalah ya, tetapi ketika itu miliknya pribadi rakyat itu yang agak masalah. Karena apa? Karena sekarang sudah ada tol. Itu sekarang udah ada tol dan hampir 20 belum ada 20% lah, 10%-an itu hutan yang ada di hutan rakyat yang ada di Kulon Progo sudah dijual untuk uruk, untuk menguruk untuk pembangunan tol. Dan itu memang boleh dilakukan karena apa? Karena itu untuk pembangunan skala nasional kan. Akan tetapi kita di legislatif juga harus membuat regulasi buffering agar tidak menghabiskan lahan hutan rakyat tersebut. Tetap dijaga. Dan itu juga melalui stimulasi istilahnya memberi semangat, stimulasi melalui itu milik dinas itu tadi Mas Indrawan tadi kelompok tani hutan penyuluh melewati suara penyuluh itu sebagai ujung tombak yang ada di masyarakat. Dia selain Mas Ari juga ada penyuluh, dia itu mensosialisasikan bahwa iki lho lahanmu iki
kok tak golek tak carikan bantuan apokat dari kementerian bibit apokat bisa untuk apokat dan hasilnya mungkin lebih dari yang nek jenengan jual untuk tambang atau yang lainnya. Jadi memang butuh untuk sekarang loh, untuk sekarang dan yang akan ke depan. Karena apa? Karena sudah ada tol, besok perkembangan DIY juga akan lebih pesat bagus, lebih pesat lagi. Jalan lingkar selatan sudah dibangun, tol sudah dibangun, YIA sudah ada. Saya yakin hotel-hotel besar dan perkantoran-perkantoran besar akan ada di DIY dan mereka membutuhkan lahan untuk istilahnya menguruk lah. Itu menjadi tugas kita bersama, ujung tombak kita bersama, bahwa lahan tersebut itu juga bisa untuk pertanian, itu seperti itu ya, untuk penanganan apa ya kedepannya seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu resah, gelisah begitu ya. Tetap kita akan usahakan bagaimana tetap memberikan yang terbaik begitu ya. Kita win-win solutionnya bagaimana terhadap masyarakat. Seperti tadi salah satu contohnya adalah ada yang pohon alpukat itu cuma salah satu saja. Mungkin nanti akan ada banyak lagi. Kalau ya ada vanili, ada yang lainnya. Kopi ya kan. Nangka, nangka ya Mas. Durian juga karena ada. Jogja kota gudeg pasti produksi apa namanya nangka muda ya. Ini nangka gori betul. Jangan sampai ini ambil dari luar DIY begitu. Kalau bisa dari DIY semuanya. Jadi bicara lingkungan hidup dan apalagi lebih lingkungan hidup penting ya, terkait sampah dan lain-lain. Kalau lebih di kehutanan ini dibilang sederhana ya bisa disederhanakan, dibilang tidak sederhana menjadi konsentrasi bersama. Iya, karena ini memang tidak bisa hanya tugasnya dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Reda dari Dewan dan juga Pak Ari dari Widya Iswara, tapi tugas masyarakat bersama untuk bagaimana kita bersama bergotong royong begitu ya untuk kelestarian hutan di daerah istimewa Yogyakarta. Ngomong-ngomong soal gotong royong, ini bagaimana Pak Ari melihat, karena kan sering ketemu langsung gitu ya dengan masyarakat yang berada di sekitar hutan, kelompok tani hutan begitu ya. Semangat gotong royongnya cukup tinggi ya kalau Pak Ari melihat ya di masyarakat sendiri, di DIY ini. Ya kalau secara umum beberapa saat yang lalu Pak ya, tahun kemarin saya juga diamanatkan sama Mas Hendrawan ini untuk daerah Bantul ya, di Delingo segala macam itu untuk sedikit memberikan tukar pengetahuan aja. Sebenarnya tukar pengetahuan Mbak, karena kita ini sebenarnya fasilitator ya, menyampaikan sesuatu yang kita tahu dan kita menyerap sesuatu yang masyarakat atau petani itu sudah memang luar biasa, sudah handal gitu kan. Kita juga menyerap mereka. Nah, terkait semangat gotong royong yang ada di masyarakat di KTH ya, terutama KTH, itu saya bisa sampaikan dari apa yang saya temui ya. Saya temui ketika melakukan sedikit pelatihan gitu, sudah cukup bagus. Artinya memang itu tumbuh dari diri mereka sendiri, dari modal sosial yang mereka miliki, kemudian berkembang sehingga kita tidak kesulitan sebenarnya untuk tadi ibaratnya Mas Hendrawan tadi membentuk satu kelompok gitu kan. Jadi mereka itu sudah punya niat sendiri dan niatnya bagus. Nah, tugas kita hanya menyampaikan, memfasilitasi apa yang mereka belum tahu gitu kan. Sebenarnya mereka sudah melakukan kadang Pak. Kalau tadi yang saya sampaikan konsep agroforestry gitu ya. Sistem penanaman warna tani ya. Dulu itu sebenarnya sudah dilakukan masyarakat ya. Nggak tumpang sari. Jadi istilahnya menanam tanaman keras, kemudian di bawahnya ada tanaman semusim, bawah lagi tanaman bawah misalnya kayak bon-bon gitu kan. Nah, tadi sebenarnya memang konsepnya agak bergeser sedikit ketika Mas Hendrawan menyampaikan terkait sekarang anak muda lebih seneng ke wisata gitu kan. Nah, memang pertanyaan jadi yang tua terus kemana kan gitu kan. Nah ya, tetap harus kita berdayakan kan itu kan. Dan mereka juga punya semangat ketika kita menyampaikan melalui pelatihan, mereka ada semangat juga. Ya sudah, kalau gitu kita mengerjakan lahan aja gitu kan. Konsepnya apa? Kalau lahan pertanian murni terkadang kalau di Kulon Progo itu yang daerah lereng-lereng itu itu agak rawan ya, agak rawan terkait dengan misalnya longsor, terkait dengan nanti banjir gitu kan. Akhirnya ya udah kita manfaatkan sistemnya itu agroforestry tadi, menanam tanaman keras, terus tanaman MPTS namanya multipurpose tree species itu kayak mangga tadi ya. Jadi hanya boleh dimanfaatkan terutama di kawasan lindung, buahnya saja. Tidak boleh menebang kayunya. Kalau kamu menebang kayunya nanti akan merubah bentang alam. Nah, ini yang beresiko terhadap kayak longsor, banjir gitu. Kemudian
menanam tanaman rumput-rumputan, bisa untuk pakan ternak itu. Untuk pakan ternak. Jadi itu dan bagus untuk penguat di daerah lereng. Nah, dan itu mereka mendapatkan nilai ekonominya dari mana? Petani itu mendapatkan nilai ekonomi itu dari tanaman kerasnya itu. Kalau misalnya lahannya gak datar Pak ya, di lahan mereka sendiri ya, di lahan pribadi, itu bisa dipanen misalnya jangka 5-6 tahun atau 7 tahun. Tanaman semusim bisa dipanen tahunan, misalnya kopi segala macam. Tanaman yang ada di bawahnya bisa dipanen bulanan, ya gitu misalnya kayak jagung macam-macam. Dan di bawah lagi ada tanaman hortikultura yang dia bisa panen misalnya sebulan bisa panen atau mingguan panen. Jadi nilai ekonominya dari mana perputaran uangnya? Ya dari situ. Mungkin jangka waktu 2-3 minggu panen kangkung gitu kan. Nanti yang perputarannya ada gitu ya, selalu ada gitu. Ada, nanti kalau udah 5 tahun baru panen tanaman kerasnya. Kalau di lahan yang memang bukan sebagai lahan kawasan lindung. Nah, itu nilai ekonomi itu akan di situ. Kalau konsep agroforestry kita memainkannya di situlah istilahnya. Bahkan sekarang kan ada KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Diharapkan masyarakat yang punya pekarangan-pekarangan itu, Pak. Jadi dimanfaatkan lah. Jangan pekarangan itu hanya semacam itu saja gitu. Akhirnya sedikit pun bisa entah di polybag, entah di pot, bahkan ditanam di situ kayak kangkung, selada segala macamnya, bahkan pakai sistem hidroponik silakan aja. Ya. Jadi masyarakat akan mendapatkan nanti hasil panen bisa mingguan, Mbak, bisa bulanan, bisa per 3 bulan, bisa per 1 tahun gitu, bisa per 5 tahun. Iya, jadi tidak berhenti, tidak terputus. Ya, misalnya cuma satu yang cuma tahunan aja gitu ya. Itu yang nanti susah ketika kita dulu akan menyampaikan ini diganti tanaman keras gitu kan. Lah, nanti kalau tanaman keras kami harus nunggu 5 tahun Pak, terus kami makannya pakai apa bulan depan. Nah, itu. Maka kita carikan solusi yang mendekati budaya mereka, tidak merubah budaya, dan itu memang secara norma ya, mereka tidak melanggar adat mereka, kemudian dan bisa menghasilkan secara ekonomi. Karena dan yang terpenting Pak, nilai ekologinya tidak hilang, tidak rusak. Jadi masyarakat sejahtera, hutan lestari. Ya, walaupun kalau kita lihat kadang ekonomi dan ekologi ini kok bertentangan ya, tapi sebenarnya tidak. Bisa kita paduserasikan melalui tadi konsep agro ekosistem tadi, agroforestry. Ada juga silvopastur antara tanaman keras, tanaman pertanian dan ternak. Ternak artinya kita menanam tanaman MPTS atau tanaman penghasil pakan ternak. Bisa. Nanti hasilnya itu petani nggak usah beli lagi pakan ternak, dari situ cukup untuk masukkan ke situ. Atau kita mengembangkan produk lebah madu di bawah tegakan hutan itu di dalam kawasan boleh, dan itu hasilnya luar biasa. Lebah madu kan mahal tuh. Misalnya coba aja beli yang segini yang madu kelanceng misalnya itu berapa ratus ribu ya. Makanya bisa perekonomian masyarakat di sekitar hutan bisa sangat keren ya. Bisa sebenarnya itu meningkatkan kesadaran ya, dengan konsep dasar pemberdayaan kan konsep kemandirian nanti yang diinginkan. Ketika masyarakat sudah mandiri, ya sudah. Artinya mereka sudah berhasil dengan konsep dasar yang mereka inginkan terkait dengan ekonomi, sebenarnya nggak perlu khawatir. Itu bisalah mereka jalankan seperti itu. Kira-kira begitu. Ini ekonomi dan ekologi bisa berjalan beriringan, begitu ya, dan keterlibatan. Jadi generasi muda terlibat, yang senior pun juga semangat ya untuk bersama-sama terlibat begitu ya dalam bagaimana kita bisa sejalan. Masyarakat sejahtera, tapi hutan juga terlindungi, terlestari. Keren sekali nih program-programnya ini. Baik, Pak Hendrawan, ini kalau di DIY sendiri, KTH kelompok tani hutan ini jumlahnya ada berapa banyak sekarang ini Pak yang paling update? Jadi sampai dengan tahun 2024 itu yang sudah kita register ya, kalau register itu sudah disahkan oleh dinas itu ada sekitar 711 KTH. Cukup banyak yang menyebar di 4 kabupaten. Paling banyak memang di Gunung Kidul, Pak. Karena memang secara luasan 50% luas DIY itu ada di Gunung Kidul. Di sana ada sekitar paling banyak. Paling banyak ya? Di kota itu ada hutannya nggak sih? Kalau di kota memang tidak ada sih status hutan di kota itu. Mungkin ada beberapa spot itu, tapi namanya mungkin ya hutan kota ya. Tapi hutan kota ya? Kalau di sini mungkin secara legal formal memang belum pernah ada ditetapkan hutan kota yang ada di DIY. Baik. Mungkin kalau di Wonosari sudah ada hutan kota. Sudah ada ya, baik.
ada 700-an sekian kelompok tani hutan yang sudah terregister gitu ya. Kalau misalnya Pak yang menyaksikan, pemirsa yang menyaksikan podcast Bestari ini belum terregister gitu ya. Bagaimana caranya supaya kelompok tani hutan ini bisa terregister? Kemudian kan banyak manfaatnya kalau sudah terregister, mungkin bisa dapat pembinaan, sosialisasi ataupun pemberdayaan SDM di kelompok tani hutan ini. Bagaimana caranya Pak untuk bisa register? Ya, jadi terbentuknya kelompok tani itu kan sebenarnya yang pertama adalah dari kesadaran kelompok sendiri itu. Jadi mereka ada keinginan bersama, misalnya kita diskusi bareng gini, oh iya kita itu perlu ya karena kita punya potensi kehutanan, kenapa kita tidak membentuk kelompok tani hutan. Terus kemudian ada juga itu yang menyadarkan dari luar, mungkin dari penyuluh kehutanannya, karena penyuluh kehutanan melihat bahwa di situ potensi kehutanannya besar tapi kok masyarakatnya diam aja. Yuk kita jawil aja Pak, Bu, kita bikin dong kelompok tani hutan karena kita potensi kehutanannya sangat besar gitu. Jadi dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok tani hutan itu, terus kemudian mereka secara secara aklamasi, terus mereka mungkin secara formalnya mereka membuat suatu berita acara. Jadi legalnya mereka membuat suatu berita acara pembentukan kelompok yang mungkin nanti bisa disahkan oleh lurah atau pejabat setempat. Jadi untuk aturan pembentukan kelompok tani hutan atau pembinaan ini sebenarnya sudah diatur dalam Permen LHK nomor 89 tahun 2018, di mana di situ dia amanatkan bahwa setiap KTH yang terbentuk itu harus diregister oleh Dinas LHK. Kenapa harus diregister? Ini dalam terkait dengan kewajiban dinas untuk membina kelompok tersebut. Nah, tapi ketika dinas itu membina, itu kan juga harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Bahwa itu KTH sudah terregister. Nah, kalau belum terregister, mungkin dari penyuluh akan mengoyak, Pak, ayo kita register. Toh, register itu juga sangat mudah, Pak. Karena dengan KTH menyampaikan berita acara pembentukan, itu diajukan oleh kelompok ke kepala DLHK, kemudian nanti dari kepala DLHK akan menugaskan timnya untuk memverifikasi benar enggak sih kelompok ini alamatnya di sini, anggotanya ini. Kalau itu benar ya sudah, kita langsung akan terbitkan register itu. Tujuannya apa? Dengan register dinas punya payung hukum untuk membina mereka. Terus kemudian dengan terregister mereka, dinas itu juga dengan mudah akan mendampingi, memfasilitasi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa diarahkan ke KTH tersebut. Iya, ini menarik ya. Jadi pemirsa begitu ya yang mungkin belum terregister punya kelompok tani hutan, segera saja karena prosesnya ternyata sangat mudah dan ini banyak sekali manfaatnya. Kita juga kalau kita melihat dari sisi payung hukum kita jadi aman, kemudian pastinya benefit yang kita dapatkan juga sangat banyak sekali ya. Banyak pendampingan begitu ya, baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY atau dari yang lainnya Pak Ari, kemudian dari Pak Reda pasti juga akan banyak memberikan benefit terkait kalau kita sudah terregister ya kelompok tani hutan sendiri. Ngomong-ngomong ini terkait dengan payung hukum ini yang pastinya kita juga supaya kita bisa tidur nyenyak begitu ya. Apa-apa yang kita lakukan begitu ya ada yang ada payung hukumnya begitu ya. Kalau dari Pak Reda sendiri melihat kelompok tani hutan ini sudah adakah Pak terkait dengan payung hukum ini Pak Reda, aturan-aturan? Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi KTH ini, kelompok ini banyak ya regulasi yang menaungi kelompok tani, kelompok ternak maupun banyak sekali dan tinggal kita aja yang ada di eksekutif maupun di legislatif bagaimana memperhatikan kelompok-kelompok tersebut. Dan yang dilakukan di tahun-tahun sekarang lebih ke fasilitasi pelatihan, lebih ke fasilitasi pembibitan dan lain-lain, akan tetapi berkembangnya waktu ini mereka lebih nanti memintanya lebih di infrastruktur. Jadi ketika sudah ada tanaman ini infrastruktur untuk kita memetik tanaman itu harus bagaimana? Mosok kita dari kemarin jalan kaki terus, apakah ada jalan untuk kita memanen vanili, memanen kopi ataupun memanen istilahnya ada alpukat, ada mangga dan duren dan
lain-lainnya. Nah, mereka itu kenapa meminta infrastruktur karena memang berkembangnya tadi ke wisata tadi Pak. Semakin berkembang ya. Ketika infrastruktur itu nanti dibangun, tetapi dengan kendala kalau itu milik pribadi kita tidak bisa membangun dengan dana pemerintah atau kalaupun mereka menghibahkan tanah tersebut harus ada aturan-aturan ketika kita membangun ke tanah pribadi. Kalau itu milik kehutanan sudah ada aturannya sendiri bahwa infrastruktur itu tidak boleh dibangun dengan semaunya sendiri. Akan tetapi dengan diskusi seperti ini akan menumbuhkan regulasi baru mungkin ya. Yang penting intinya masyarakat ki sejahtera carane anggaran itu bisa masuk ke kelompok tani hutan. Tidak hanya itu, saya juga memberi kelompok tani hutan itu ikan Pak. Jadi ada tanaman, ada ono iwak lele nih. Jadi di beberapa spot itu mereka ngingu iwak. Nanti ketahanan pangannya sudah di situ ada ikan, di situ ada bebek, ada itik, dan saya gabungkan jadi satu wilayah. Di situ ada vanili, ada budayanya, ada paket budayanya, ada peternakannya, ada perikanannya, jadi komplit. Sepertinya sudah sangat nyaman juga ya untuk tinggal di sana ya Pak Reda ya. Iya ya memang. Kayaknya udah nggak mau pergi kemana-mana ya. Mah dipilih kok aku mbak. Iya, keren sekali ini program-programnya Pak Reda. Kemudian saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, kalau tadi kan Pak Ari salah satu yang sering dilakukan begitu ya adalah bagaimana bertukar pikiran dengan masyarakat ataupun dengan kelompok tani hutan begitu ya. Ada catatan khusus mungkin atau feedback dari masyarakat mungkin terkait mungkin ada usulan-usulan, mumpung di sini ada Pak Reda dan juga Pak Endawan, mungkin bisa disampaikan Pak, mungkin bisa menjadi ide gagasan kita bersama untuk nanti kita lakukan sesuatu hal yang lagi-lagi goalsnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan feedback ya dari para petani, sebenarnya para petani itu pemikirannya simple aja. Iya, biasanya petani sebenarnya yang simple aja ya. Artinya apa yang bisa dilakukan dengan mudah dan terlihat itu yang mereka inginkan. Yang penting tidak melanggar aturan itu. Nah, biasanya para petani ini akan bertanya dahulu kalau kita menyangkut dengan produk ya Pak ya. Pasarnya gimana? Betul. Aman tidak gitu loh, marketnya gitu. Biasanya begitu. Jadi bagus banget tadi Pak Reda menyampaikan semacam buat integrated farming system gitu ya. Di situ ya ada ikan lelenya gitu, ada vanila, ada bebek itu. Kalau istilah saya tadi agroekosistem itu ya jadi agro silvo fishery gitu. Jadi ada pertanian, gitu ya? Ada perikanannya juga di situ, atau agro silvo pastur, ada peternakannya di situ. Nah, biasanya mereka itu akan terkendala pada kelola usahanya. Setelah ini nanti bagaimana pemasarannya gitu. Betul. Nah, biasanya kalau kami diskusi Mbak, Pak terkait dengan hal tersebut, kami menyarankan terkait dengan jadi jangan menjual produk dalam bentuk mentah. Oh, biar nilai ekonominya lebih tinggi naik. ya, lebih ada nilai tambahnya. Misalnya menjadi produk turunannya. Keripik lele. Nah, istilahnya seperti itu. Abon lele. Abon lele. Ada. Bebek berarti bebek kremes. Gitu ya, bebek frozen. Kalau dijual bebeknya saja nilainya sekian, tapi satu bebek yang sekian tadi kalau sudah jadi bentuk tadi bebek kremes itu sudah jadi berapa berlipat kan, nah semacam bebek itu. Pinus, rakyat tanggung bebek kremes. Tapi kita branding dengan narasi seperti itu nilai jualnya lebih tinggi juga. Nilai jualnya lebih bagus. Ada sebagai contoh dulu, ketika saya di Sumatera Utara di daerah Sidamane itu ada petani kopi Pak, petani kopi namanya Pak Tony, itu dia mensuplai ke Starbucks. Starbucks ngambilnya dari dia. Arabica, Robusta juga dari situ. Mensuplai ke tit gitu ya. Salah satu itu ini. Judul kopinya lucu Pak. Apa? Saya nanya, ini kenapa brandingnya? Kopi agroforestry gitu kan. Oh, keren ya namanya. Iya, jadi memang dihasilkan dari kawasan yang dikelola secara sistem agroforestry. Cuman orang kan pertama mendengar kopi agroforestry, kopi opo loh, penasaran loh. Nah, ternyata secara psikologis nilai penasaran ini tuh punya nilai yang tinggi. Orang akan penasaran sehingga menarik untuk datang mencoba. Gitu. Ketika mencoba, oh iya enak ya. Punya unique selling point-nya sendiri. Branding ini menjadi poin khusus. Poin penting. Iya. Ternyata. Dan dia punya coba aja nanti suatu saat kalau punya produk durian
konservasi. Pokoknya dinamainnya brandingnya yang keren gitu ya. Yang bikin penasaran, ya. yang penasaran itu yang kita menjadi pertama pengen tahu, kalau udah tahu ketagihan kan gitu. Iya. Tapi bebek pinus tadi oke sih. Bisa jadi Pak. Bisa penasaran nih. Bebek pinus itu kayak apa toh? Artinya orang yang bilang bebek biasa rasanya kayak gitu. Ini bebek pinus itu seperti apa? Padahal akhirnya, sama-sama ada kremesnya dibacem atau digoreng. Akhirnya mencoba. Gitu. Oh, ternyata ada rasa beda, atau mungkin lokasinya itu adalah lokasi yang punya nilai histori, sejarah, atau view gitu kan. Sekarang trennya begitu. Iya. View-nya enak, seolah-olah ketika makan bebek kremes di situ di tengah sawah, dekat sungai, di bawah bukit, terus bayangannya flashback dulu gitu kan. Saya mengalami kayak gini ketika ada kakek saya ke sawah membawa rantangan makannya di tengah sawah. Sebenarnya mungkin rasa nomor 2, tetapi nilai psikologis dari view-nya itu yang membangkitkan dia untuk kembali ke situ. Betul. Suasana, membawa rasa. Iya, ini. Mungkin seperti itu Mbak Indria kira-kira. Ada pelatihan mungkin untuk branding ini? Atau mungkin karena ini kan produk-produk yang kayak tadi lele, misalkan ada yang supaya nilai jualnya itu lebih tinggi. Tadi Pak Reda kayaknya juga ada UMKM juga ya yang diberdayakan. Dan mereka harus Pak Reda punya, bisa menambahkan. Apa itu ya, punya unique selling point sendiri nah, ya itu Mbak? unique selling point. Dia udah harus punya. Jadi umpama tape gitu, es tape, tapi es tape kan banyak ya. Banyak banget di Jogja. Dia cuma nambah 1, es tape sejak tahun 60. Brandingnya ya. Iya, cuma tak tambahin itu Mbak. Tapi memang benar itu sudah generasi ketiga dia jualan tape. Iya. Tapi nek kamu jualan es tape tok yo udah banyak. Tambahi wae apa? Tambahi apa? Es Itu tape. efeknya luar biasa ya? Wah, sekarang udah walaupun bahan baku tapenya itu hanya 1 di Bantul, tetapi dia jual di mana-mana kan seperti itu. Es tape sejak tahun 60, cuman tambah sejak tahun itu aja. Iya. Bener Mas Ari, kita harus punya unique selling point sendiri, dan bicara pemberdayaan itu tidak bisa kita bicarakan 1 jam di sini ya. Lama, nanti kita perlu diskusi part 2. Iya. Part sekian ya, nanti kita berdiskusi bagaimana pemberdayaan. Pastinya banyak sekali juga upaya-upaya, misalnya pelatihan-pelatihan yang dan memang harus terjun langsung gitu ya. Kalau misalnya pelatihan harus praktek langsung gitu ya. Baik, oke, ke Pak Hendrawan. Pak, ada program-program khusus mungkin dari dinas atau harapan-harapan terkait dengan bagaimana masyarakat semakin sejahtera tapi hutan juga tetap lestari terlindungi ini? Ya, tentunya ada Mbak Indria. Jadi dari Pemda sendiri akan fokus untuk terkait dengan pendampingan kelompok tani hutan ini agar tetap dia semakin lihai, semakin mahir untuk mengelola dan hutan. Bangga ya, menumbuhkan gitu. Rasa bangganya itu ada beberapa hal, aspek yang kita dampingi terhadap terhadap kelompok tani hutan tersebut. Ada misalnya 1 itu terkait dengan bagaimana kelembagaan mereka, terus kemudian kedua ada terkait dengan kelola kawasan, terus ketiga ada terkait dengan kelola usahanya mereka bagaimana, dan juga dalam aturan juga dari Permen LHK nomor 89 tahun 2018 tadi yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa KTH itu ada tingkatannya Mbak Indria. Oh, ternyata ada tingkatannya. Apa jadi saja? kayak ada sekolah, ada TK, SD, SMA. Kalau KTH juga ada KTH Pemula, KTH Madya, dan yang terakhir ada KTH Utama. Jadi ketika mereka terbentuk pertama itu sebenarnya adalah KTH Pemula. Nah, itu tugas kami di Pemda itu untuk mendampingi mereka bagaimana mereka agar bisa naik tingkat ke Madya dan selanjutnya Utama. Bukan sekedar suratnya saja atau registernya saja, tapi juga secara real gitu loh. Jadi mereka mungkin secara kelola kelembagaan mungkin mereka akan lebih aktif, mungkin pertemuannya aktif, terus kemudian secara kelola kawasan mereka juga semakin intensif untuk mengelolanya, terus kemudian tadi terkait dengan kelola usaha, tadi disampaikan banyak hal dari Mas Ari dan Pak Reda tadi, bagaimana kelola usahanya semakin berkembang mulai dari bahan mentah menjadi sudah bahan jadi, terus mungkin terkait brandingnya, pemasarannya, dan bagaimana hal-hal lain yang terkait KTH tersebut. Jadi hal-hal tersebut yang akan terus kami lakukan oleh Pemda DIY melalui DLHK DIY ini, dan tentunya kami lewat juga tadi penyuluh-penyuluh kehutanan tadi untuk terus mendampingi KTH yang ada ini, sehingga dengan terusnya didampingi KTH ini harapan kami nanti ya pengelolaan
hutan oleh KTH ini akan dapat berjalan dengan baik. Begitu Wah, Mbak Indri. keren sekali ya programnya KTH. Kalau ada pendampingan pastinya lebih semangat lagi nih. Baik, ini keren sekali. Kalau dari Pak Reda, Pak, komitmen dari legislatif sendiri yang support terus nih KTH apa yang komitmen dari legislatif sendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan hutan di DIY ini? Jadi kalau komitmen itu tidak hanya dari legislatif ya, dari semuanya ya. Komitmen itu dari semuanya. Cuman saya punya satu kata untuk closing ya. Jadi selama masih ada kita di sini, istilah aduh ratu cedak watu itu sudah tidak ada. Sekarang sudah bisa kita manfaatkan bersama. Jadi sing aduh ratu cedak watu itu sudah tidak ada. Sekarang kita sudah pemberdayaan sudah merata. Itu Mbak, pokoknya jangan jangan patah semangat. Selama masih ada kita, pemberdayaan akan tetap jalan. Iya, tidak perlu khawatir ya. Kita pokoknya akan selalu mendampingi, pemberdayaan akan selalu jalan terus. Kalau dari Pak Ari, harapannya sendiri Pak terkait dengan mungkin program-program yang akan datang begitu, terkait dengan program-program Widya Suara atau dari KTH sendiri, silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan hal itu ya, pada intinya begini Pak, manfaatkanlah lahan itu seramah mungkin. Ya. Artinya lahan yang ada jangan ditelantarkan, gitu kan Pak, dimanfaatkan. Tetapi ingat, kita masih punya generasi anak cucu. Jangan sampai nanti anak cucu kita hanya kebagian cerita. Selain cerita, bencana. Oh iya betul Pak. Banjirnya, longsornya, tanah tidak bisa diolah, tidak bisa ditanami. Jangan sampai seperti itu. Artinya sistem berkelanjutan. Jadi apa yang kita bisa nikmati sekarang, semoga anak cucu kita nanti juga bisa menikmati. Amin. Jadi artinya pengelolaan secara lestari, berkesinambungan, berkelanjutan, sustainable forest management seperti itu. Nah, itu mungkin Mbak yang jadinya ya biar jangan sampai nanti anak cucu kita sudah hanya kedapatan bencananya saja, kasihan nanti ya, ini tidak kita harapkan. Tetapi dengan sistem kelola sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, bukan tidak mungkin nanti hal tersebut bisa terjadi. Jadi harapannya akan pengelolaan yang masyarakat sejahtera, hutan lestari. Wow, terima kasih banyak Pak Ari, Pak Reda dan juga Pak Hendrawan, dan bagaimana komitmen untuk menjaga hutan ini tidak hanya dari legislatif ataupun dari eksekutif, kemudian dari partner juga dari Widya Suara, tapi bagaimana komitmen itu dari kita semua ya. Semuanya harus terlibat tentu saja supaya ekonomi dan juga ekologi bisa berjalan beriringan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber dan juga pemirsa. Terima kasih Anda selama kurang lebih 1 jam ini bersama kami dalam podcast Bestari, tentu saja persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta untuk tempat yang sangat luar biasa ini, dan juga Lovis, kami juga mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya Indria Sastrotomo pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bestari episode selanjutnya.